Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elawati dengan NIM D1B1222007. Saya dari kelas AGTB. Di sini saya akan mempresentasikan terkait tentang kriteria dan bentuk klasifikasi mikroorganisme, metode yang digunakan untuk klasifikasi mikroorganisme, perbedaan prokariota dan eukariota, dan klasifikasi Staphylococcus aureus. Mikroorganisme atau mikroba adalah organisme yang berukuran kecil atau organisme bersel tunggal yang hanya dapat dilihat dengan menggunakan mikroskop. Kelompok mikroba antara lain protozoa, alga, jamur, bakteri, dan virus. Ilmu yang mempelajari tentang klasifikasi maupun pembagian sistematis organisme ke dalam suatu kelompok maupun golongan disebut taksonomi. Bentuk umum mikroba terdiri dari satu sel uniseluler, seperti yang umum didapatkan pada bakteri, ragi, dan mikroalga. Bentuk mikroorganisme dapat juga berbentuk filamen, serat, atau serat, yakni rangkaian sel yang terdiri dari dua sel atau lebih yang berbentuk rantai, seperti umum didapatkan pada fungi. Metode yang digunakan untuk klasifikasi mikroorganisme salah satunya yaitu metode klasifikasi numerik. Klasifikasi numerik atau juga dapat disebut taksonomi numerik adalah pengelompokan suatu unit taksonomi dengan metode numerik ke dalam taksa atau takson tertentu berdasarkan atas karakteristik atau ciri-ciri yang dimiliki oleh suatu organisme. Taksonomi numerik memiliki tujuan utama, yakni untuk menghasilkan suatu klasifikasi yang bersifat teliti, reproduksibel, serta padat informasi. Taksonomi numerik juga dikenal dengan taksonomi Adansonian. Yang ketiga itu perbedaan prokariota dan eukariota. Sel prokariotik adalah jenis sel yang tidak memiliki membran inti atau organel yang dikelilingi oleh membran sehingga DNA mereka terletak secara bebas dalam sitoplasma. Sel prokariotik dapat ditemukan pada bakteri dan archaea. Sementara sel eukariotik adalah jenis sel yang memiliki membran inti yang melindungi DNA dan berbagai jenis organel yang dikelilingi oleh membran. Sel eukariotik dapat ditemukan pada hampir semua makhluk hidup termasuk tumbuhan, hewan, dan manusia. Perbedaan pada prokariota dan eukariota yaitu yang pertama struktur sel. Jika dilihat dari strukturnya, sel prokariotik memiliki struktur yang lebih sederhana dan bersifat uniseluler. Sementara sel eukariotik memiliki struktur yang kompleks dan biasanya bersifat multiseluler. Sel prokariotik ini tidak memiliki inti sel, sedangkan sel eukariotik memiliki inti sel yang terpisah dari sitoplasma oleh membran inti. Yang kedua yaitu ukuran sel. Sel prokariotik umumnya memiliki ukuran lebih kecil daripada sel eukariotik. Sel prokariotik memiliki diameter sekitar 1 hingga 10 mikrometer, sedangkan sel eukariotik memiliki diameter sekitar 10 hingga 100 mikrometer. Yang ketiga, struktur DNA. Sel prokariotik tidak memiliki inti sel, sehingga DNA mereka terletak di dalam nukleus yang tidak berlapis membran, sedangkan sel eukariotik memiliki inti sel yang terlindungi oleh membran nukleus, dan DNA mereka terletak di dalam kromosom. Yang keempat, struktur membran. Sel prokariotik memiliki membran sel yang lebih sederhana, terdiri dari satu lapisan fosfolipid. Sementara sel eukariotik memiliki membran sel yang lebih kompleks dan terdiri dari dua lapisan fosfolipid. Yang kelima, struktur organel. Sel prokariotik tidak memiliki organel karena tidak memiliki membran inti atau membran lain yang membatasi ruang dalam sel, dan sebaliknya sel eukariotik memiliki berbagai organel.
Yang keenam, habitat. Sel prokariotik dapat bertahan hidup dalam berbagai kondisi lingkungan ekstrim seperti suhu tinggi, pH rendah, dan tekanan tinggi. Berbeda dengan sel eukariotik, ia memiliki kebutuhan lingkungan yang lebih spesifik. Perbedaan yang ketujuh yaitu perkembangbiakan sel. Pada sel prokariotik, reproduksi dilakukan dengan cara pembelahan biner, di mana sel membelah menjadi dua sel anak yang identik secara genetik. Selain itu, sel prokariotik juga dapat melakukan reproduksi secara aksesual melalui proses seperti konjugasi, transduksi, dan transformasi. Sedangkan pada sel eukariotik reproduksi lebih kompleks karena ada banyak jenis sel yang harus direplikasi dan dipertahankan. Sel eukariotik dapat melakukan reproduksi secara seksual dan aseksual. Klasifikasi Staphylococcus aureus. Staphylococcus aureus memiliki klasifikasi yaitu sebagai berikut: Kingdom Bacteria, Phylum Firmicutes, kelas Bacilli, ordo Coccaceae, famili Staphylococcusae, genus Staphylococcus, spesies Staphylococcus aureus. Staphylococcus aureus merupakan bakteri gram positif berbentuk bulat, bergerombol seperti susunan buah anggur. Koloni berwarna abu-abu hingga kuning tua. Koagulasi positif, berdiameter 0,8 sampai 1,2 mikrometer. Mudah tumbuh pada media pertumbuhan dalam keadaan aerob, tidak berspora dan tidak bergerak. Sekian dari presentasi saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.